Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 120. Aturan putaran ketiga turnamen tidak membatasi peserta untuk membunuh. Namun, para jenius yang berhasil mencapai putaran ketiga di antara 100.000 jenius lainnya, pasti merupakan orang berharga dari setiap kekuatan besar. Jadi, ketika pedang Luo Xiu akan menebas leher Cheng Xuan, perwakilan Raja Bela Diri dari Serikat Teknik Formasi tentu saja tidak akan berdiam diri. Wosh, sebuah cahaya kuning berkumpul dan membentuk sebuah perisai di belakang Cheng Xuan. Ketika pedang api hitam milik Luo Xiu menebas perisai itu, getaran yang kuat langsung menghancurkan pedang api hitam menjadi debu. Ketika melihat ke depan, perisai yang memancarkan cahaya kuning tidak bergerak sama sekali. Perisai itu memiliki pola teknik formasi dan aksara yang saling terjalin. Apakah ini merupakan teknik dari penyihir formasi tingkat kelima? Luo Xiu menyipitkan matanya dan tampak terkejut. Secara teori, Luo Xiu juga memiliki standar seorang penyihir formasi tingkat kelima, tetapi dia jelas tidak bisa dianggap sebagai penyihir formasi tingkat kelima. Seorang penyihir formasi tingkat kelima sudah hampir terlepas dari ikatan bendera formasi. Mereka dapat mengendalikan dan memanipulasi energi vitalitas. Bahkan, mereka juga bisa menggambar pola teknik formasi dan aksara di udara serta menyatukan serangan dan pertahanan. Namun, jika seorang penyihir formasi tingkat kelima membuat teknik formasi menggunakan bendera formasi, maka kekuatannya akan lebih kuat. Kekuatan tempurnya akan lebih mencengangkan daripada Raja Bela Diri lainnya yang berada di basis kultivasi yang sama. Setelah penyihir formasi tingkat kelima ikut campur, Luo Xiu segera mundur puluhan meter dan tidak menyerang lagi. Aku mengaku kalah. Cheng Xuan menarik napas dalam-dalam kemudian berkata dengan enggan dan wajahnya menjadi pucat. Tepuk tangan meriah terdengar di bawah arena pertarungan, karena pertempuran ini benar-benar sangat menakjubkan. Luo Xiu menunjukkan kemampuan yang sangat mendominasi. Dia menggunakan vital sejati untuk membentuk pedang dan mengalahkan seorang penyihir formasi tingkat keempat. Turnamen berlanjut, akhirnya giliran Yan Siruo pun tiba. Lawan yang dia pilih adalah seorang tingkat ketiga pemurnian ilahi. Orang yang bernama Wang Chuan itu berada di peringkat ketujuh dari kultivator seni bela diri muda. Yan Siruo yang naik ke atas arena pertarungan dan langsung menarik perhatian semua orang. Dia memakai gaun putih dan memegang pedang. Pakaiannya yang berkibar membuatnya tampak seperti peri. Nona cantik, walaupun kemampuanmu tidak lemah, memilihku adalah kesalahan terbesarmu. Sebuah tombak berwarna hijau tergantung di punggung Wang Chuan. Tatapannya juga sangat tajam. Yan Siruo tidak menjawab. Dia hanya menyentuh pedang yang diberikan Luo Xiu dengan tangannya. Seolah-olah dengan pedang ini, dia tidak takut lagi dengan bahaya apapun. Seranglah, sepasang mata indah menunjukkan ketidakpedulian. Yan Siruo juga menatap lawan dengan dingin. Bam, Wang Chuan mendengkus dingin, kemudian menginjak tanah dan bergegas berlari ke depan. Tombaknya menusuk ke depan seperti raungan naga biru dan membawa aura mendominasi yang menekan Yan Siruo. Klang, Yan Siruo menghunuskan pedangnya. Pedang itu bergerak seperti aliran air dan menyembunyikan niat membunuh di balik keindahannya. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah bertarung puluhan kali di arena pertarungan. Setelah mundur, Wang Chuan menatap tombak di tangannya dengan ekspresi suram. Dia melihat retakan di atas tombaknya. Selama serangkaian serangan tadi, tombaknya mengalami kerusakan yang cukup besar. Benar-benar pedang yang tajam. Para penonton di bawah arena pertarungan juga menyadari hal ini. Tombak di tangan Wang Chuan merupakan senjata perang tingkat manusia tertinggi, tetapi langsung rusak setelah menyerang puluhan kali. Apakah ini menandakan pedang di tangan Yan Siruo sudah mencapai peringkat bumi? Semua orang suci bela diri pemurnian ilahi tahap puncak tampak bersemangat. Bagaimanapun, pedang peringkat bumi merupakan senjata khusus yang hanya dimiliki Raja Bela Diri ke atas. Senjata yang digunakan oleh tingkatan pemurnian ilahi merupakan tingkat manusia tinggi. Hanya beberapa orang yang memiliki latar belakang kuat, yang bisa menggunakan senjata tingkat manusia tertinggi. Dengan bantuan senjata perang yang kuat, kemampuan penggunanya akan meningkat lebih dari 20-30%. Lalu, pedang yang digunakan Yan Siruo merupakan pedang yang dipinjamkan Luo Xiu kepadanya. Luo Xiu sudah cukup hebat tanpa menggunakan pedang. Bukankah kemampuan Luo Xiu akan meningkat drastis jika dia menggunakan pedang peringkat bumi itu? Namun, semua orang tidak tahu bahwa pedang ini berada di level menengah peringkat rendah, bukan level rendah. Hanya saja dengan kekuatan Yan Siruo, dia tidak bisa menggunakan kekuatan maksimal dari pedang perang level menengah peringkat bumi itu. Jadi, orang-orang mengira bahwa pedang ini merupakan pedang level rendah peringkat bumi.
Walaupun Raja Bela Diri tertarik dengan pedang level rendah peringkat bumi, tetapi mereka tidak akan serakah. Namun, semua akan berbeda kalau pedang level menengah peringkat bumi. Bagaimanapun, pedang level menengah peringkat bumi hanya dimiliki oleh ahli penguasa bela diri yang kuat. Klang, klang, klang. Di atas arena pertarungan, kedua senjata berbenturan dan memercikan api. Bayangan tombak bersilangan dengan cahaya pedang, merobek udara dan vital sejati bergejolak dengan keras. Sebenarnya kemampuan asli Yan Shiruo lebih lemah dari Wang Chuan. Namun, berkat bantuan dari pedang perang level menengah peringkat bumi, perbedaan yang tidak jauh itu akan tertutupi. Klang, suara yang nyaring terdengar dari arena pertarungan. Setelah benturan yang tak terhitung jumlahnya, tombak Wang Chuan akhirnya tidak bisa menahan tebasan dari pedang perang level menengah peringkat bumi dan langsung patah. Setelah senjatanya patah, serangan Wang Chuan juga berhenti. Yan Shiruo memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menyerang, cahaya pedang langsung muncul di depan alis Wang Chuan. Ekspresi Wang Chuan menjadi sangat suram. Kalau kamu tidak menggunakan pedang peringkat bumi, aku tidak akan kalah. Kalah dari pertarungan ini akan membuat mereka kehilangan kuota untuk memasuki alam rahasia misteri. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lagi di sisa hidupnya. Keringat bercucuran dari dahi Yan Shiruo. Kemampuannya memang sedikit lebih lemah dari Wang Chuan. Dia pasti akan kalah kalau tidak mematahkan senjata lawan dengan pedang itu. Ketika memikirkan hal ini, Yan Shiruo merasa sangat berterima kasih kepada Luo Xiu. Matanya yang indah tanpa sadar melihat ke arah Luo Xiu di bawah sana. Namun, saat Yan Shiruo mengalihkan pandangannya, kilatan tajam melintas di mata Wang Chuan. Hati-hati, Luo Xiu yang memperhatikan adegan itu langsung berteriak. Wang Chuan mengumpulkan vital sejati dan menusukkan tombaknya yang patah ke arah bidang eliksir Yan Shiruo. Kalau sampai tertusuk, walaupun tidak mati, basis kultivasi Yan Shiruo akan musnah. Serangan ini sangat kejam dan jahat. Wus, Luo Xiu menggunakan kemampuan mengejar angin dan bulan, kemudian terbang ke atas arena pertarungan seperti cahaya yang melintas. Dia segera menarik Yan Shiruo ke belakang. Puff, serangan kekuatan penuh Wang Chuan menusuk tubuh Luo Xiu dengan keras. Darah segar langsung berceceran di mana-mana. Walaupun fisiknya sudah mencapai tubuh perang tingkat lanjut yang sebanding dengan tubuh perang tingkat atas biasa, Luo Xiu tetap saja terluka oleh senjata perang tingkat manusia tertinggi. Mati, Luo Xiu mengabaikan luka di tubuhnya, mengangkat tangannya dan menebas dengan energi pedang cahaya gelap sepanjang 5 meter yang sangat ganas. Wosh, wosh. Pada saat ini, dua sosok lagi muncul di atas arena pertarungan. Salah satunya adalah gurunya Yan Shiruo yang bernama Bai Huilian. Dia merupakan Raja Bela Diri dan juga tetua dari Lando Clark. Satunya lagi adalah orang tua dengan basis kultivasi Raja Bela Diri yang merupakan senior dari Wang Chuan. Pria tua dari keluarga Wang mengulurkan tangannya dan menghancurkan energi pedang cahaya gelap yang dikeluarkan oleh Luo Xiu. Setelah itu, pria tua itu melindungi Wang Chuan di belakangnya. Bai Huilian juga muncul di samping Yan Shiruo. Luo Xiu, kamu terluka. Yan Shiruo dengan cemas melihat perut bagian bawah Luo Xiu yang ditusuk oleh tombak. Jangan khawatir, itu hanya luka kecil, ucap Luo Xiu menghiburnya dan segera mengeluarkan tombak itu dari perutnya. Untungnya, fisiknya sangat keras dan tombak patah itu tidak berhasil menusuk bidang eliksirnya. Luo Xiu hanya mengalami luka luar. Luo Xiu, beraninya kamu ikut campur dalam pertarungan, teriak Lewi Weilong dari gerbang guntur setelah berdiri dari kursi penonton. Pertarungan ini sangat penting. Apa yang akan terjadi kalau seseorang bisa ikut campur sesuka hati, teriak tetua dari Sekte Pedang Hijau dengan ekspresi kesal. Pangeran Gerard, kita harus menghukum anak ini karena ikut campur dalam pertarungan. Beberapa Raja Bela Diri dari kekuatan lainnya juga ikut bersuara. Luo Xiu melakukannya demi menyelamatkan Yin Ruoxi. Hanya Shen Yuanan sendiri yang membantah dengan nada dingin. Pangeran Gerard melihat ke arah Luo Xiu sambil berkata dengan nada yang berat, apa yang ingin kamu katakan? Berhadapan dengan tuduhan dari banyak Raja Bela Diri, ekspresi Luo Xiu tetap tenang. Dia menangkupkan kedua tangan dan memberi hormat kepada Pangeran Gerard, lalu berkata dengan hormat, saya menyerang untuk menyelamatkan Yin Ruoxi. Konyol, pertarungan selalu berhubungan dengan hidup dan mati, kalau siapapun dapat ikut campur untuk menyelamatkan salah satu orang, bukankah pertarungan ini akan menjadi lelucon, ucap Lewi Weilong dengan nada dingin. Bagaimana dengan orang yang menyelamatkan Cheng Xuan sebelumnya, bantah Luo Xiu dengan nada dingin. Ucapan itu membuat penyihir formasi tingkat kelima dari Persatuan Ahli Sihir Formasi mengerutkan keningnya. Kamu hanyalah seorang junior, bagaimana kamu layak dibandingkan dengan seorang Raja Bela Diri, ucap Lewi Weilong sambil mendengkus dingin. Luo Xiu mengabaikan provokasi langsung dari Lewi Weilong. Dia hanya menatap ke arah Pangeran Gerard. Turnamen perebutan kuota dipimpin oleh ahli kuat dari keluarga kerajaan negara bagian Tanah Langit itu. Pangeran Gerard mengerutkan keningnya, lalu berkata, segala sesuatu harus mengikuti aturan. Kecuali kontestan mengaku kalah, selain itu, tidak ada yang boleh ikut campur. Luo Xiu dan Master Zhu Shao ikut campur dalam turnamen, sehingga dianggap melanggar aturan.
Kalian keluarkan masing-masing 10.000 batu vitalitas dan berikan kepada orang yang bersangkutan. Sambil berbicara, Pangeran Gerard menyapu pandangannya ke seluruh penonton. Kalau ada yang berani ikut campur dalam turnamen lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Setelah mendengar ucapan Pangeran Gerard, semua orang juga tahu kalau dia membela Luo Xiu. Tuan Pangeran, ini, ketika Lewi Weilong ingin mengatakan sesuatu, dia melihat tatapan dingin Pangeran Gerard mengarah ke tempatnya. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Ekspresi Lewi Weilong langsung membeku, dia segera menjawab tidak berani. Setelah itu, dia menelan semua ucapannya. Luo Xiu segera mengeluarkan satu cincin penyimpanan, lalu memberikannya kepada Wang Chuan tanpa ragu. Wang Chuan sudah jelas dikalahkan, tetapi dia masih menyerang diam-diam. Kalau bukan karena terpaksa, Luo Xiu tidak mungkin berkompromi. Apakah Master Zhu Shao keberatan dengan keputusanku? Pangeran Gerard melihat ke arah penyihir formasi tingkat kelima yang duduk di sampingnya. Orang tua yang bernama Zhu Shao segera mengeluarkan satu cincin penyimpanan, kemudian menjentikkan jarinya. Cincin penyimpanan itu berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah Luo Xiu yang berada di atas arena pertarungan. Setelah itu, Pangeran Gerard kembali berkata, Wang Chuan menang. Orang-orang di tempat ini tidak ada yang keberatan dengan keputusan Pangeran Gerard tentang hal ini. Walaupun Yan Siruo tampaknya akan menang, tetapi Wang Chuan mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya diam-diam karena Yan Siruo yang kehilangan fokus. Wang Chuan langsung merasa bahagia. Dia tidak menyangka bahwa hasil akhir akan berbalik. Dia tidak hanya mendapatkan kuota alam rahasia misteri, tetapi juga mendapatkan kompensasi sebesar 10.000 batu vitalitas. Guru, saya, Yan Siruo tampak murung. Bai Huilian menatap Luo Xiu dengan tatapan dingin. Kalau bukan karena Luo Xiu, Yan Siruo tidak akan kehilangan fokus dan membuat lawan menyerangnya diam-diam. Namun, Bai Huilian melupakan sesuatu. Tanpa pedang peringkat bumi yang dipinjamkan Luo Xiu kepada Yan Siruo tidak akan mungkin menang dari Wang Chuan. Manusia selalu seperti itu. Mereka hanya akan menyalahkan orang lain. Hal ini termasuk masalah kecil di dalam turnamen. Walaupun Pangeran Gerard berniat untuk membela Luo Xiu, dia juga bersikap adil dalam mengambil keputusan. Turnamen terus berlanjut. Selain Su Sue yang berhasil mendapatkan kuota, semua orang telah gagal. 10 orang yang menang masing-masing mendapatkan tanda pengenal yang bertuliskan Tanah Langit. Sebelum alam rahasia misteri terbuka 1 tahun kemudian, orang yang memegang tanda pengenal Tanah Langit dapat pergi ke ibu kota untuk mendapatkan kualifikasi memasuki alam rahasia.